Halo, ketemu lagi dengan saya Sony Dilasono. Kita ngobrol-ngobrol sambil perjalanan dari Nganjuk ke Kediri ya. Kali ini kita ngobrol apa ya? Bingung juga sebenarnya. Oke, kita mulai dari sebentar lagi kita Lebaran. Di awal-awal puasa kemarin, 2 minggu pertama itu cuaca di Indonesia, Pulau Jawa khususnya, itu masih tidak menentu ya. Jadi hujan terus, cuaca sering berganti-ganti. Hal ini menyebabkan pergerakan di dunia ekonomi itu sedikit lesu ya. Contohnya yang harusnya bisa panen jadi terganggu, yang harusnya jualan di bulan Ramadan laku keras jadi terganggu. Saudara-saudara kita yang jualan takjil itu menurut saya nggak bisa maksimal jualannya karena cuaca yang tidak menentu. Jadi sore itu selalu hujan dalam 2 minggu pertama bulan Ramadan. Padahal di waktu-waktu ini harusnya mereka bisa meraih pundi-pundi keuangan yang cukup baik ya. Tapi alhamdulillahnya di 2 minggu terakhir ini cuaca sudah mulai membaik. Jadi bisa kita lihat cuaca cerah hari ini. Sudah sekitar 3 hari ini cuacanya cerah. Saya kemarin juga sempat muter-muter warung takjil, nyari-nyari takjil, dan alhamdulillahnya di Kota Nganjuk khususnya itu rame banget jalannya. Semua sudah pada gajian, THR insya Allah sudah cair semua. Terus saya lihat juga para petani itu sudah panen ya. Ada beberapa yang sudah panen. Kayak gitu-gitu tuh padinya sudah mulai kuning dan mungkin waktunya panen. Jadi semoga Lebaran kali ini bisa disambut gembira oleh hampir semua masyarakat Indonesia, Nganjuk khususnya. Senang lihatnya, yang sudah gajian, yang sudah dapat THR, belanja ke para pedagang, sehingga ekonomi ini berputar. Kenapa penting ekonomi berputar ini? Karena ya biar uangnya itu bisa merata ya, nggak hanya berputar di kalangan atas saja, tapi di kalangan bawah juga berputar. Jadi konsumtif itu ada untungnya harusnya, karena ya ini membuat ekonomi berputar. Terus saran saya buat teman-teman yang pengen jajan dan segala macam, mungkin sudah punya favorit masing-masing ya. Kalau jajan A pengen ke tempat A, pengen jajan B ke tempat B. Tapi sekali-kali bukalah pintu peluang untuk pedagang-pedagang baru yang mereka baru mulai jualan. Coba dulu, beri mereka kesempatan. Jangan sampai mereka menyerah karena kesempatan itu tidak datang. Jadi tidak ada yang beli, itu kasihan ya. Jadi berikan mereka kesempatan. Siapa tahu produk yang mereka tawarkan itu ternyata baik dan berkualitas, sehingga usaha mereka nggak sia-sia gitu loh. Karena buka usaha itu juga nggak murah. Jadi seperti PKL aja di pinggir jalan itu paling nggak mereka harus beli booth. Terus pasti mereka join di paguyuban PKL di area tersebut. Mereka harus mendaftar, ada iurannya. Setelah itu ada iuran kebersihan dan segala macam. Itu patut untuk dicoba dulu, diberi peluang, diberi kesempatan untuk produk mereka bisa dibeli dan dipasarkan ke masyarakat.
surprisingly kemarin yang aku coba ketika beli takjil gitu ya, memang ada hit and miss, ada yang enak, ada yang masih butuh improvement. Cuman ya yang enak-enak ini loh, ternyata bermunculan varian-varian baru yang mungkin mereka beradu kreativitas ya, biar nggak jualannya itu sama-sama aja monoton dan segala macam. Karena pasar ini kan juga semakin jenuh ya, semakin banyak penjual juga membuat pembeli juga jenuh karena produk yang dipasarkan itu aja. Nah, ada produsen baru yang mencoba barang baru itu bisa membuat perbedaan yang bagus. Jadi ada keragaman produk tuh. Itu untuk PKL aja mereka butuh beli booth, kadang yo bayar karyawan dan segala macam, modal buat produknya sendiri. Jadi kalau misalkan mereka jualan di hari pertama sampai hari ketiga itu tidak ada yang beli, pasti mereka akan suffer sekali, pasti akan menderita karena kita tahu perputaran uangnya tidak cukup banyak kalau UMKM yang berjualan di pinggir jalan. Beri mereka kesempatan, beli dagangan mereka, khususnya yang sepi atau produk baru, coba dulu aja. Ya kita menyisihkan uang berapa sih, paling 5.000, 10.000 sampai 20.000 itu sudah cukup kok. Dan itu sangat berharga buat teman-teman PKL kita di pinggir jalan. Itu untuk PKL. Nah, di Nganjuk sendiri saya juga seneng banget karena mulai banyak tempat usaha baru yang dibuka. Terlepas itu idenya bagus atau enggak, berarti para produsen ini, para pengusaha ini sudah bisa mengukur bahwa daya beli masyarakat Nganjuk semakin lama semakin membaik. Kalau malam di atas jam 7 atau setelah berbuka puasa itu, kalau kita di jalan utama Ayani Nganjuk itu ramai sekali, terutama anak muda ya. Tempat-tempat ngopi, tempat-tempat makanan, jajanan baru, kedai baru yang baru dibuka itu bertumbuhan banyak sekali di Nganjuk. Dan juga yang membuat senang adalah pembelinya juga banyak. Bahkan saya mencoba sampai malam, sampai jam 1, sampai jam 2 itu ternyata masih rame. Alhamdulillah masih rame. Terlepas ramenya beli atau tidak, tapi melihat perputaran ekonomi itu sangat menyenangkan. Dan pengusaha ini enggak segan-segan, mereka buka satu tempat usaha baru di Nganjuk itu pasti modalnya tidak sedikit, minimal aja pasti 100 juta 200 juta itu masuk lah untuk buka usaha di Nganjuk. Kalau sewa sendiri mungkin di Jalan Ayani itu untuk satu ruko ukuran 6x15 saja mungkin sekitaran 35 sampai 50 juta, bahkan bisa lebih. Dari sewa aja udah segitu ya. Ambillah 50 juta. Untuk mereka renovasi dan segala macam bisa jadi 50 juta lagi. Untuk hire karyawan, training dan peralatan ya sekitar 200 juta, 250 juta itu pasti masuk lah untuk buka usaha. Tapi ternyata di Nganjuk itu banyak sekali pengusaha yang buka usaha baru. Beberapa kali saya diundang untuk grand opening satu tempat, grand opening lagi di tempat lain. Dan surprisingly setelah berjalan hampir sebulan 2 bulan itu pengunjungnya masih tetap ramai. Seperti beberapa kafe yang saya handle juga sosial medianya itu sampai sekarang juga penjualannya masih cukup baik. Nah ini kan seneng ya. Jadi ternyata di Indonesia itu meskipun banyak sekali plus minusnya, banyak sekali
hal-hal yang harus kita kritisi dan koreksi, ternyata masyarakatnya itu masih bisa struggle kok. Nah, semoga saja struggle-nya itu memang dari hasil yang positif. Di beberapa tempat saya yang handle sosial medianya itu kebanyakan karyawannya, kru-krunya juga anak-anak muda, yang masih ada juga memang secara etos kerjanya masih on and off, tapi ada juga yang memang mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik juga. Nah, anak-anak ini, anak-anak Gen Z ini terutama, mereka itu bisa ada dua sisi mata pedang gitu ya. Mereka bisa sangat improve sekali atau bisa sangat susah sekali untuk dikendalikan. Ada plus minusnya. Nah, mungkin kita sebagai generasi milenial atau generasi X ini kadang kesel ya kalau ngelihat Gen Z kok cara mainnya kayak gini sih. Nah, kalau saya yang sudah lama bekerja dengan teman-teman Gen Z ini, ya kita yang ternyata harus menyesuaikan. Karena mau kita tentang sebagaimanapun, generasi inilah yang akan meneruskan tongkat kehidupan di negara ini ya. Jadi ya kita yang harus menyesuaikan. Percuma kalau kita mengkritisi mereka terus, tapi hasilnya juga nggak oke juga. Yang bisa dilakukan ya kita menyesuaikan diri dengan cara kerjanya mereka, menyesuaikan diri dengan pola pikir mereka seperti apa. Itu yang lebih penting daripada kita terus memaki-maki mereka, nggak cocok. Itu juga membuat mereka nggak nyaman. Kalau mereka nggak nyaman, mereka akan pindah dari tempat kerja kita. Itu yang susah. Jadi ya kita juga harus kalibrasi. Mereka kalibrasi ke kita, kita kalibrasi ke mereka, sehingga kolaborasi antara owner dan karyawannya akan menjadi baik. Itu sih. Nah, balik lagi ke tempat usaha yang baru. Tempat usaha baru ini di area Nganjuk terutama itu dibanjiri oleh pengunjung Gen Z. Nah, kalau diukur-ukur dari berapa budget yang biasanya mereka keluarkan untuk sekali ngopi misalkan di cafe shop, saya kira ya antara 30 sampai 50 ribu per orang. Nah, ada salah satu rekan kerja saya yang mereka ya hampir setiap hari itu ke cafe shop. Kalau dianggap aja setiap ke cafe shop itu 50 ribu, berarti dalam seminggu dia misalkan 4 kali aja, berarti seminggu itu 200 ribu. Kalau sebulan berarti 800 ribu, hampir sejuta hanya untuk mereka nongkrong aja. Apakah itu bagus? Ya tetap ada dua sisi ya. Bagus untuk tempat ekonominya, kurang bagus untuk gaya hidup mereka. Karena di usia mereka mungkin mereka masih pengen bersenang-senang, tapi ada kalanya mereka juga harus tahu diri untuk mulailah menabung, tidak boros. Nah, selain di keuangan, di kesehatan pun saya juga sedikit khawatir. Karena apa? Teman-teman Gen Z yang sukanya nonton di cafe shop ini, mereka biasanya nongkrong sampai larut malam. Padahal di sisi kesehatan itu kurang baik ya. Harusnya kita bisa beristirahat dan melanjutkan hidup lagi keesokan harinya. Tidak terus nongkrong sampai malam hampir setiap hari di cafe shop. Itu satu sisi. Sisi lain adalah makanan dan minuman yang mereka konsumsi di cafe shop itu tidak selalu makanan dan minuman yang sehat. Hal ini sudah divalidasi dari teman saya yang berada di rumah sakit ya. Ternyata sekarang
di ruangan hemodialisis atau cuci darah itu banyak sekali anak muda ini sudah mengalami gagal ginjal. Kalau ingin tahu penyebabnya, ya karena minuman yang berasa, berwarna, dan kental, juga makanan-makanan yang tinggi natrium, ya, tinggi MSG dan segala macam. Yang hal ini banyak sekali didapatkan di cafe shop. Nah, selain di cafe shop, teman-teman cewek juga suka sekali sekarang trennya adalah makan makanan seperti seblak, terus keripik pedas dan segala macam, dimana itu juga tidak sehat untuk kesehatan, terutama ginjal ya. Nah, salah satu karyawan saya itu juga pernah mengalami hal seperti ini. Dia ikut tes untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri, tapi selalu gagal di tes kesehatan karena gagalnya di dia mengidap kolesterolnya tinggi. Hal ini ditengarai karena makanan yang dia konsumsi itu nggak sehat. Dia sangat suka sekali makan seblak, di mana seblak ini salah satu banyak sekali bahannya itu kan menggunakan produk-produk yang olahan. Contohnya bakso ikan, cikua dan segala macam, banyak lah. Itu bahan-bahan yang bukan real food, dan situ pasti bahan olahan itu tinggi natrium, tinggi, ya akhirnya menghasilkan kolesterol yang tinggi. Itu sih, itu yang mungkin harus lebih hati-hati lagi di teman-teman Gen Z ini untuk bisa mengontrol apa yang mereka makan dan kegiatan apa yang mereka lakukan, karena itu pasti akan berdampak di tubuh mereka di kemudian hari ya. Kurang-kurangilah makan makanan yang olahan seperti itu, minum-minuman yang berasa dan segala macam. Tapi di sisi lain, Gen Z ini juga yang agak aneh ya. Gen Z ini juga sekarang habitnya suka sekali berolahraga. Di Nganjuk pun tren untuk hidup sehat itu juga tinggi, karena setiap sore, setiap pagi itu banyak sekali anak-anak Gen Z ini sering lari-lari di sepanjang Jalan Ayani. Itu juga bagus sih. Nah itulah, kalau mereka bisa balance ya, mumpung tubuhnya masih sehat ya enggak apa-apa. Cuman ya yang negatif-negatif itu agak dikurangi. Itu sih. Balik lagi ke tempat usaha dan ekonomi. Lihat ini di perjalanan Nganjuk Kediri ini tadi, sementara saya lihat juga tempat-tempat usaha sudah banyak yang berbenah ya. Banyak kafe-kafe baru, banyak tempat usaha baru yang unik-unik dan membuat kita pengen mencoba. Nah, kayak gini aja pengiriman segini banyak, berarti kan bisa dilihat bahwa ekonomi ini berputar ya. Jual belinya jalan. Nah, pengiriman segini banyak nih, keren banget. Itu sih hal yang menarik yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Ekonomi berputar, jadi kita bisa beli. Jangan lupa larisi usaha teman, larisi tempat usaha baru, biar mereka bisa bertahan dan ekonomi di daerah itu bisa berkembang. Itu sih. Semoga di minggu-minggu ini cuacanya selalu cerah seperti ini, sehingga teman-teman kita yang jualan tidak merasa terganggu karena cuaca, sehingga mereka bisa meraih pundi-pundi ekonomi yang banyak. Lebaran nanti mereka bisa merayakan dengan sukacita dan bahagia. Tuh. Petani juga panen. Nah, banyaklah yang bisa disyukuri di
di minggu-minggu ini. Nanti kita akan sambung lagi di vlog berikutnya. Terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di kota Kediri.